Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Zuhur Masjid Al-Haqid yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan hari ini Ka'bah itu dibom, Masjidil Haram diserbu, jamaah haji diteror oleh Zionis Israel laknatullah alaihi, kira-kira apa yang ada di pikiran Pak? Apa yang kita pikirkan? Apa sikap kita kalau itu terjadi? Di Ka'bahnya dibom, Masjidil Haramnya diteror, jamaah hajinya diintimidasi, jamaah umrohnya diintimidasi. Pasti kita semua marah, pasti kita semua akan berteriak keras, melakukan apa yang bisa dilakukan. Tapi kenapa itu berbeda ketika yang terjadi itu di Masjidil Aqsa? Kenapa tidak sama sikap kita kalau yang terjadi itu di Baitul Maqdis, di Yerusalem, di Palestina? Kenapa Pak? Kenapa itu? Karena kita masih menganggap beda antara Ka'bah Baitullah, Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Padahal sahabat Rasulullah SAW, Umar ibn Khattab, beliau menyatakan wa mal Quds indallah illa ka Makkah. Tiadalah Al-Quds, tiadalah Baitul Maqdis, tiadalah Masjidil Aqsa di sisi Allah illa ka Makkah, seperti Makkah, illa ka Ka'bah, seperti Ka'bah. Karena Baitul Maqdis atau yang kita kenal juga dengan Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama kita. Sebelum kita berkiblat sholat ke Masjidil Haram sekarang ini, Ka'bah Baitullah, kiblat pertama itu di mana Bu? Masjidil Aqsa. Kalau ibu bapak haji atau umroh ziarah, pasti ziarah salah satunya di mana itu Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu masjid tempat turunnya ayat untuk Rasulullah balik arah. Waktu di Mekah, Rasulullah bisa menghadap Ka'bah sekaligus Masjidil Aqsa. Tapi begitu pindah ke Madinah, maka posisinya sudah bertukar. Nggak bisa lagi. Kalau menghadap ke Masjidil Aqsa, artinya membelakangi Ka'bah. Ibaratnya kalau dari Padang baik ke Bukit Tinggi, misalnya Masjid Aqsa-nya di Bukit Tinggi, sholat awal di Padang, Masjid Aqsa-nya di Pariaman, sholat awal di Padang, insya Allah menghadap dua-duanya. Tapi begitu pindah ke Bukit Tinggi, nggak bisa lagi. Terbalik ya, salah. Posisinya di masjid di Pariaman. Jadi ketika sudah pindah di Pariaman menghadap ke Aqsa di Bukit Tinggi, nggak bisa lagi menghadap juga ke sama Padang. Tapi kalau masih di Padang bisa menghadap dua-duanya. Itu kira-kira. Sehingga turun ayat menjelaskan Nabi gelisah. Nabi tetap menghadap ke Baitul Maqdis, tetap menghadap ke Masjid Aqsa. Tapi gelisah hatinya kenapa? Karena membelakangi Ka'bah. Kemudian turun ayat qad nara taqallabu wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tarda fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kami melihat engkau gelisah dan enak perasaan karena membelakangi Ka'bah, maka sekarang palingkan wajahmu menghadap ke Ka'bah Baitullah. Waktu itu sholat zuhur, ada riwayat menyebutnya sholat asar, artinya sholatnya belum kelar, Rasulullah langsung merubah arah, sehingga tempat itu diabadikan sekarang jadi namanya Masjid Qiblatain, Masjid Dua Kiblat, tempat di mana turunnya ayat untuk putar kiblat. Yang tadinya ke Masjidil Aqsa pindah kembali ke Masjidil Haram atau Ka'bah Baitullah. Jadi secara khusus Umar bin Khattab mengatakan ya sama,
Karena yang bangun pertama kali Ka'bah siapa? Siapa Pak? Yang bangun Ka'bah pertama kali? Siapa Bu? Nabi Ibrahim. Ka'bah lah ada waktu zaman Nabi ada. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubaraka. Sungguh rumah pertama, Baitullah pertama yang dibangun oleh Allah langsung. Dan lewat siapa? Allah langsung yang meletakkan Ka'bah Baitullah linnas, untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk orang umroh, bukan hanya untuk orang haji, bukan hanya untuk orang Arab, tapi linnas, for all, untuk seluruh umat manusia. Apa itu? Lalladzi bi Bakkah mubarakah. Itulah yang ada di Makkah Al-Mukarramah, Makkah Al-Mubarakah. Tempat yang kalau kita datang dengan ikhlas, kita datang dengan kebersihan hati, kebersihan pikiran, pasti meneteskan air mata. Begitu nampak Ka'bah, Allahumma zid hadzal bait ta'ziman wa tashrifan wa takriman wa mahabah. Allahumma zid man syarrafahu wa karramahu wa 'azzamahu man i'tamarahu aw hajjahu tashrifan wa takriman wa birra. Pasti dengan saya kata. Kenapa? Karena memang Bakkah itu artinya apa? Tumpuan tangisan, tumpuan air mata, numpuk, sehingga tempat itu disebut Bakkah. Bakkah itu artinya seperti kuali, tempat penampungan. Kuali Ka'bah itu persis di tengahnya kuali, kiri kanannya bukit. Disinilah kita harus memandang sesuatu pakai kacamata Allah, pakai kacamata Al-Quran, pakai kacamata Rasulullah, pakai kacamata Sunnah. Sehingga hijrah kini awal di tahun 1446 Hijriah, tahun baru Islam, harus merubah mindset, merubah cara pandang awak, merubah cara melihat persoalan, merubah cara melihat masalah. Karena esensi hijrah adalah apa? Bagaimana kita menempatkan sesuatu itu secara benar, menurut kehendak Allah, menurut apa yang telah dicontohkan dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hijrah ini tidak mesti pindah tampek. Hijrah sekarang tidak mesti pindah posisi, tetap di tempatnya, tapi yang berubah adalah cara pandang kita, cara melihat masalah, cara menentukan sikap. Misalnya contoh, ketika pilihan kita soal benar, soal salah, soal lurus, soal bengkok, bukan soal kalah, soal menang. Karena kenapa? Yang menang bisa jadi diizinkan oleh Allah, tapi belum tentu diridhoi oleh Allah. Sama dengan maling, pancilok. Orang kalau maling diizinkan Allah enggak? Diizinkan Allah. Allah kasih kekuatan tangannya, Allah kasih kekuatan kakinya, bisa lompat dari lantai 2, lantai 3 sekaligus, bisa. Kenapa? Atas izin Allah. Tapi yang jadi persoalan, apakah Allah ridho? Itu yang jadi persoalan. Maka mindset kita, cara pandang kita sebagai orang beriman, sebagai umat Rasulullah SAW adalah merubah sikap itu. Jangan mentang-mentang karena diizinkan oleh Allah berarti Allah sudah setuju. Tidak. Allah izinkan karena memang Allah beri kekuatan di tangan, Allah izinkan, Allah beri kekuatan di kaki, apalagi pikiran dan perasaan. Tapi yang kita butuhkan bagaimana apa yang kita lakukan itu mendapatkan ridho dari Allah. Karena itu di Al-Quran apa diajarkan? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alaihi wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Rabbi auzi'ni, ya Allah kasih aku kekuatan, kasih aku tenaga. Untuk apa? Untuk bersyukur kepadamu atas apa yang Kau telah berikan kepadaku dan kedua orang tua. Wa an a'mala salihan, agar aku bisa berbuat baik. Masih koma. Karena berbuat baik belum tentu diridhoi oleh Allah. Ada perbuatan baik kita berdasarkan apa? Perasaan awak. Tapi apakah perbuatan baik kita diridhoi oleh Allah? Karena menurut perasaan kita benar? Belum tentu.
sesuatu nggak boleh pakai perasaan. Kalau ngukurnya pakai perasaan, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Karena pakai perasaan. Maaf, contoh misalnya orang mengambil riba, makan riba, kan pakai perasaan juga, setuju orang yang mau diambil itu. Agi balik sampai, agi sampai balik setuju. Setuju tak? Setuju. Orang setuju belum tentu benar. Kan suka sama suka, iya. Suka sama suka itu dalam perkara yang boleh, dalam perkara yang halal, dalam perkara yang dibenarkan, bukan pada sesuatu yang tidak dibenarkan, bukan pada sesuatu yang terlarang, bukan salah satu yang dosa, tak boleh. Jadi misalnya kalau, maaf, ada suami ibu tiba-tiba bilang sama ibu, Bu, maaf, dia apalah panggilannya, boleh nggak sekali-sekali papa abang nginep di sebelah, kasihan tuh ibu di sebelah, suaminya 6 tahun 6 bulan sekali baru pulang. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak bisa karena hanya kasihan, karena hanya ukuran perasaan. Nggak boleh. Ukurannya benar apa tidak? Baru. Sehingga Al-Quran menuntut kita lengkap sekali. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarah an taradin minkum. Wahai orang-orang beriman, jangan makan harta orang lain. Pitiawan nggak boleh bertambah, uang kita nggak boleh jadi bertambah tanpa ada bisnis, tanpa ada kerjaan, tanpa ada jual beli. Jadi uang yang kita simpan nggak boleh bertambah, kecuali kalau sudah dibisniskan. Kalau hanya uangnya kemudian minta tambah, tidak boleh, tidak dibenarkan dalam Islam. Harus ada yang dikerjakan, harus ada yang dibuat, harus ada yang dibisniskan, sehingga membawa keuntungan. Untung seketik tapi berkah, untungnya sedikit tapi membuat tenang dan senang. Inilah persepsi, inilah pandangan yang harus kita hijrahkan, sehingga insya Allah sebagaimana dari Allah, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Siapa yang berkomitmen berubah karena Allah, ingin lebih elok hidupnya karena Allah, ingin lebih baik penampilannya karena Allah, ingin lebih baik pergaulannya karena Allah, apa dari Allah? Fayajid fil ardi sayajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Pasti dia akan jumpai dalam hidupnya banyak kemudahan-kemudahan dan kelapangan-kelapangan. Senang aja Pak, karena ibadah Pak, nikmat kita berzikir, nikmat kita baca Quran, itu adalah keberkahan. Sama dengan dirasakan saudara-saudara kita di Palestina hari ini. Nampaknya mereka susah, tapi mereka sungguh jauh berbahagia. Begitu mendengar ada saudara meninggal, gak disebut innalillahi, gak disebut ucapan lain, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kenapa? Dia merasa sudah dikelompokkan oleh Allah bagian dari hamba-hambanya. Tetap innalillah, tapi innalillah itu ucapan berikutnya. Karena Nabi SAW menyebutkan, man qala alhamdulillah fil musibah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang masih sanggup mengatakan alhamdulillah lagi musibah, lagi kena malapetaka, lagi kena ujian berat, tapi dia masih sanggup mengatakan alhamdulillah, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan untuknya istana di surga. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua di momentum awal tahun baru Hijriah Al-Muharram 1446 Hijriah ini, kita merubah mindset kita, merubah cara pandang kita, melihat semua persoalan, melihat semua masalah dengan kacamata Al-Quran, dengan maunya Allah, dengan kacamata sunnah, dengan maunya Rasulullah SAW. Minimal orang-orang soleh di zaman kita ini, insya Allah. Pada kali ini dapat sampaikan pada Dhuhr Mubarak ini, semoga ada keberkahan buat kita semuanya. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.